Mana bukti Yesus pernah kuliah? Saya Pendeta Henry Tandianta MPS dari Gereja Allah Gaifu. Yesus pernah kuliah, Pak? Pernah. Yesus itu bisa 5 bahasa loh. Pinter dia, pinter. 3 bahasa ditunjukkan di Yohanes 19 ayat 20. Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi dalam 3 bahasa. Ibrani, Yunani, dan Latin. Kemudian Yesus juga sering memakai bahasa Aramaik, ya, dan bahasa Ibrani, bahasa Arab juga, ya. Seperti Eli Eli lama sabatani itu kan bahasa Ibrani, lalu Eloi Eloi itu bahasa Aramaik, lalu berbagai bahasa Arab juga, ya, dia pakai juga. Yesus di mana, Pak? Ayat yang Yesus kuliah ini agak di luar nurul. Kalau Anda otaknya levelnya dengan otaknya Don Kitan yang rendah itu, ya tidak akan bisa, ya. Begini, Kisah Para Rasul 19 ayat 9. Yesus menyuruh kepada Lukas untuk menulis, ya. Paulus itu kumpul-kumpul di ruang kuliah Tiranus. Petrus sendiri, Lukas sendiri nggak pernah kuliah di itu. Paulus sendiri itu bukan orang kuliahan. Paulus itu orang pinter, tapi pinter dalam hal agama, bukan sekolah umum. Lalu Yesus menyuruh kepada Paulus, kumpulin orang-orang di ruang kuliah Tiranus. Ya, nurut aja itu si Paulus. Lalu Lukas menulisnya di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 9. Hanya orang yang otaknya di atas rata-rata. Kalau otakmu standarnya Don Kitan, otak udang, ya nggak paham. Ini jawaban di luar nurul. Oh, Lukas disuruh oleh Yesus, suruh nulis. Paulus ngumpul-ngumpul sama orang-orang itu di ruang kuliah Tiranus. Paulus sendiri nggak pernah kuliah. Paulus itu pinter, sekolah pinter, tapi di bidang agama. Kalau sekarang mungkin ya sekolah agama lah, begitu. Agama Yahudi tentu saja, ya Farisi. Berarti kok Yesus nyuruh ada tahu ruang kuliah Tiranus? Kan Yesus pernah kuliah. Itu di ruang kuliah Tiranus itu. Jawaban begini di luar nurul, Pak, betul. Tapi kalau standar pikiranmu itu cuma standarnya Don Kitan, ya nggak paham. Buang itu standar otak Don Kitan itu. Yuk kita naik level. Contoh lain. Matius 17 ayat 9. Yesus menyuruh kepada Matius, perkataan langsung pakai huruf merah ditulisnya. Matius, jangan kamu ceritakan penglihatan ini kepada siapapun. Padahal peristiwa itu yang ngelihat adalah Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Lah Matius ngerti apa? Matius dikasih tahu oleh Yesus, Matius tulislah itu. Artinya apa? Matiuslah orang yang pertama kali menulis Alkitab Perjanjian Baru, yaitu kitab Matius. Jawaban begini di luar nurul. Orang-orang yang standar otaknya levelnya Don Kitan, buang itu. Jadi Matius 17 ayat 9, Yesus ngasih tahu bahwa kitab yang pertama kali ditulis adalah Matius. Nanti habis itu Markus, terus Lukas. Paham sampai segitu? Di luar nurul ini, ya. Demikian pula Yesus suruh Lukas menulis Kisah Para Rasul 19 ayat 9, ruang kuliah Tiranus. Lukas nggak ngerti, Paulus juga nggak tahu. Paulus pokoknya disuruh Yesus, Paulus kamu kumpul-kumpul di ruang kuliah Tiranus, yang nulis Lukas. Sementara peristiwanya yang terjadi pada Paulus. Kok bisa begitu? Kan Yesus pernah kuliah, makanya Yesus tahu ruang kuliah Tiranus. Jawaban begini di luar nurul. Anda yang otaknya memakai standar Don Kitan, segera buang itu. Ya, itu level rendahan. Pinteran dikit yuk. Kalau HTD langsung bisa jawab begitu ya. Yesus telah memilih kita sejak di dalam kandungan.
dipilih untuk selamat, semuanya masuk surga. Kehendak bebas manusia memilih melawan Allah, fasik sejak di dalam kandungan. Sadarilah Yesus memilih semua selamat, hidup kekal pasti tidak akan binasa. Berbaliklah kepada segala rencananya, kita semua pasti akan masuk surga. Ya, mana buktinya Yesus pernah kuliah? Kisah Para Rasul 19 ayat 9, jawaban itu di luar Nurul. Orang-orang yang level otaknya masih levelnya donkitan, yang nggak ngerti, naikin dikit yuk, pinteran dikit yuk. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus. That it, haleluya, amin.